biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi di kelas kesayangan kita. Kita tidak lupa supaya berkah sampai selesai kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mau absen dulu. Ya, saya mau absen dulu. Kalian satu persatu. Oke. Saya mulai absen. Alia Azahra, Ahmad Madika. Oke, Ahmad Madika. Aisyah Kamila. Oke. Angel. Hadir, Pak. Oke, bagus. Kemudian karena jam 1 siang, ya sudah loyo kayaknya Bapak lihat ini. Kita bermain ice breaking. Hah? Kita bermain ice breaking supaya semangat. Ya, minimal semangat lah untuk siang hari ini. Saya punya ice breaking begini, ya. Saya senang hidup sehat bersemangat pada kalian, yaitu tentang emosi. Pasti sudah terbesit dalam pikiran kalian nih, emosi itu apa? Ya, pasti kalau emosi itu Pak pasti cenderung ke marah. Ya, cenderung ke marah. Kemudian saya akan menampilkan slide tentang emosi positif lebih terperinci lah, ya. Oke. Oke, bisa terbaca? Bisa. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi, itu emosi positif. Pengertian emosi positif itu adalah perasaan ketika mengalami sesuatu yang menyenangkan, ya, atau membawa dampak positif dalam diri kita. Misalnya bahagia, yang seperti Bapak bilang tadi toh, misalnya bahagia saat mendapat hal yang kita mau, merasa lega. Nah, ketika terhindar dari bahaya, alhamdulillah saya masih selamat. Senang, atau merasa bersyukur dengan kondisi yang kita miliki sekarang, masih sehat, itu bersyukur, jangan lupa. Nah, kemudian ada pendapat lagi dari para ahli. Sedangkan menurut Indri dan Siagian, pengertian emosi positif itu atau positive emotion adalah suatu reaksi atau sikap yang menyatakan bahwa seseorang merasa senang, bahagia dan puas terhadap keadaan maupun objek tertentu. Oke. Mungkin ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu jenis-jenis emosi positif. Nah, sama dengan tadi. Tak cuma perasaan bahagia. Berbagai contoh emosi positif tak cuma perasaan bahagia, yaitu gembira atau sukacita, rasa syukur, rasa bangga, terhibur, ketenangan, penuh harap, kekaguman, dan cinta. Jadi semua yang baik-baik keluar emosi positif. Nah, seperti itu. Oke, lebih terperinci lagi supaya kalian paham. Oke. Nah, jenis-jenis emosi positif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Barbara, orang luar negeri ini, bukan orang sini, namanya saja kayak luar negeri ya.
Dr. Barbara Fredrickson, profesor, dia ini dari Carolina. Meski tidak kuat, dia mengatakan begini. Meski tidak kuat, emosi positif akan bertahan lama dalam diri kita. Walau kebahagiaan telah redup, kita tetap bisa mempertahankan pikiran positif walaupun sudah tak mampu tersenyum. Ya, walaupun dia sudah sakit hatinya, tapi dia tetap tersenyum. Begitu kira-kira. Kemudian ternyata emosi positif tidak hanya sekedar berbahagia saja. Berikut ini jenis-jenis emosi positif yang bisa dialami oleh manusia. Yang pertama, gembira. Oke, gembira. Yang kedua, dia bersyukur. Yang ketiga, dia ketenangan. Terus yang keempat, sabar, harapan. Kemudian itu terkait dengan optimisme dalam dirinya ya. Kemudian yang kelima, bangga. Yang keenam, terhibur. Yang ketujuh, inspirasi, kata-kata motivasi. Ya sekalian kalau misalnya lihat di TikTok, ada itu kata-kata motivasi dalam diri. Nah itu bisa kalian lihat itu. Kata-kata semangat dalam hidup ada. Kemudian terpesona. Setelah itu cinta. Artinya jatuh cinta sini? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke bagus. Baru kelas 7. Yang dulu ya? Yang dulu. Oke. Yang ke-10 adalah kepuasan. Kemudian yang terakhir adalah kelegaan. Nah, itulah jenis-jenis emosi positif menurut Profesor Barbara Fredrickson tadi. Jadi menurut para ahli juga ada. Oke? Mungkin ada dari sini, dari materi pertama, dari materi kedua, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya, Kak? Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada, Kak. Oke, jelas? Jelas. Nah, karena kalian bilang jelas, saya mau kasih tugas. Ya, saya mau kasih tugas. Tapi terlebih dahulu, saya mau memutarkan video inspiratif. Ya, video inspiratif. Setelah itu baru akan saya kasihkan tugas. Oke? Videonya seperti ini. Simak baik-baik ya. Baru saya kasihkan tugas. Halo sahabat Radio Studio, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkapnya. Suatu ketika ada Ya, karena saya sudah dibagi kelompok, saya bagi tugas. Silakan kalian memberikan pendapat tentang video inspiratif ini, mengenai paku dan menahan amarah. Saya akan bagikan kertas, kemudian kalian diskusi. Jangan terlalu lama ya, kalian boleh diskusikan. Kemudian nanti persentase satu orang mewakili kelompok, tidak apa-apa ya, boleh mewakili. Tunggu sebentar, saya bagikan kertasnya dulu. Di sini boleh kalian tulis pendapat kalian tentang video tadi. Ambil paku. Oke, kalian simak baik-baik dari itu video. Apa pendapat kalian tentang anak tersebut dengan ayahnya? Silakan.
tentang si anak itu yang menahan amarahnya, kemudian berhubungan dengan paku dan palu tadi. Apa yang bisa kalian ambil dari bagaimana kelompok 2? Kan sudah Pak. Sudah? Oke. Wah, sudah mau selesai. Bagus kelompok 2. Ayo kelompok 1. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah selesai? Cepat betul. Oke. Saya mau mewakili maju di depan sini. Tidak usah takut. Ya, tidak usah takut. Nah, boleh kalian bawa catatannya, silahkan. Tidak usah takut, kalian baca pelan-pelan supaya nanti didengar oleh teman-teman yang lain. Apa itu pendapatnya kalian tentang video ini? Saya mulai dari kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahan amarah seharian penuh. Itulah pendapat kami. Sekian dan terima kasih. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dong. Wah, saya persilakan untuk kelompok 2. Oke, silakan Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan memberikan pendapat tentang video tersebut. Pendapat dari kami adalah anak laki-laki tersebut mendapatkan nasihat yang sangat berharga dari ayahnya. Nasihatnya adalah ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu meninggalkan bekas seperti luka lubang ini di hati orang lain. Itulah pendapat kami terhadap video itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dong. Oke, terima kasih banyak. Ya, kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan memberikan pendapatnya tentang video tersebut. Ayo, takut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan memberikan pendapat tentang video tersebut. Awalnya anak tersebut sangat sabar dan mempunyai ide yang cemerlang dan memberikan sekantong paku dan sebuah palu guna melatih kesabaran dan mendapatkan mengendalikan amarahnya. Itulah pendapat kami tentang video tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dong. Nah, sekarang Bapak bertanya. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau menanggapi barangkali? Mungkin dari kelompok 1 ke 2, 2 ke 3. Sudah jelas semua ya? Sudah. Terima kasih banyak, kalian sudah memberikan. Belum, Bapak akan mengambil kesimpulan. Ya, mengambil kesimpulan tentang video ini dan akan memberikan penguatan kepada kalian. Kesimpulannya di sini. Ini sangat ada hikmahnya di balik video ini. Ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu yang akan meninggalkan bekas seperti lubang. Nah, kayak tadi cerita itu, seperti lubang di pagar itu di hati orang lain. Walaupun orang yang kamu marah tadi, yang kamu cengkel tadi sudah memaafkan, tapi belum tentu di hatinya itu belum. Ya, seperti kayak tadi tuh di pagar tadi masih bolong-bolong. Nah, itu seperti itu. Luka itu akan tetap ada
dan luka karena kata-kata sama buruknya, sakitnya dengan luka fisik. Nah, baik, itu tadi makna dari video tersebut. Saya sambung. Amarah akan berakibat buruk bukan hanya pada orang yang melakukan, juga pada orang lain. Mampu mengendalikan amarah akan membuat kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Ingatlah, saya akan kembali lagi ke materi, ya, menjelaskan materi yang ketiga, yaitu dampak emosi positif. Oke, sekarang karena sudah enak, kita kembali lagi ke materi ya. Oke, jelas? Jelas ya? Dampak emosi positif. Oke. Di sini Bapak jelaskan. Dampak-dampak emosi positif, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dan fungsi imun. Itu fungsi imun. Kemudian mempermudah pengambilan keputusan. Nanti selain Bapak lihat lebih penjelasan. Kemudian memberi ketenangan. Yang keempat, mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan. Dan yang terakhir, memperpanjang usia tubuh yang sehat. Apa dampak-dampak emosi positif? Yaitu pengertian komponen utama cara mengelola emosi. Yang pertama, kesadaran emosional, memahami dan mengenali emosi yang dirasakan, mengidentifikasi apa yang memicu emosi tersebut, dan menyadari bagaimana emosi itu mempengaruhi perilaku. Yang kedua, regulasi emosi, kemampuan untuk mengelola respon terhadap emosi. Ini termasuk pengendalian impuls, mengatur tingkat stres, dan menyesuaikan reaksi emosional terhadap situasi yang berbeda. Yang ketiga, ekspresi emosional yang sehat. Cara dalam mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Ini melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan ekspresif tentang apa yang dirasakan. Dan yang keempat adalah penggunaan strategi pengelolaan emosi, mengembangkan dan menerapkan teknik-teknik atau strategi yang membantu mengelola emosi seperti meditasi, olahraga, dan relaksasi. Saya akan memberikan tugas. Nah, per kelompok sini kayaknya sudah ada per kelompoknya ya? Sudah. Oke. Di sini ada ya. Di sini ada emoticon. Lihat, emoticon di sini ada di depannya kalian. Silakan kalian pilih, kemudian kalian berkelompok untuk memaparkan atau presentasi pengalaman kalian sesuai dengan emoticon yang akan kalian pilih. Oke, silakan barangkali kelompok 1. Bisa saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan menceritakan pengalaman senang. Silakan. Mungkin ada tanggapan. Silakan yang memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Oh, Irwan dari kelompok 2. Silakan. Apa tanggapanmu, Irwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Oke, bagus sekali punya tanggapan. Sudah ada. Oke, terima kasih. Kemudian ya, sebelum saya menutup ya, saya akan membagi lembar kerja peserta didik LKPD ini. Ya, ini saya kasih waktu 1 menit, kayaknya tidak lama ini tentang kalian punya tanggapan tentang emosi positif ya. Nanti kalian isi, saya kasih kesempatan itu bolehlah sekitar 2 menitan. Oke, terima kasih sudah kalian isi LKPD-nya ini.
Oke, sebelum selesai saya akan mengambil suatu kesimpulan dari layanan yang kedua kita ini. Kesimpulannya saya adalah dengan memahami emosi kita dapat lebih memahami dampaknya terhadap perilaku dan mengetahui cara mengendalikannya. Saya kasih waktu selama 2 menitan. Silakan. Kalian baca dulu baik-baik. Itu pertanyaan. Apakah kamu kesulitan dalam mengontrol emosi ketika bermain bersama dengan teman-teman di sekolah? Kemudian kedua, bagaimana cara mengontrol emosi Anda pada saat di suatu forum kegiatan? Dan ketiga, dalam situasi yang seperti apa Anda merasa lebih baik dan tentram? Keempat, apakah dalam mengelola emosi Anda jauh lebih baik daripada kebanyakan orang? Ya atau tidak? Iya. Ya. Nomor 3 juga begini. Jawabannya kayaknya beda-beda saja. Ya, untuk tanggapan kalian. Sudah, Pak. Sudah selesai? Iya. Oke, kalian. Oke, silakan kumpul sama Bapak. Oke. Oke, terima kasih sudah kalian isi LKPD-nya ini. Oke, sebelum selesai saya akan mengambil suatu kesimpulan dari layanan yang kedua kita ini. Kesimpulannya saya adalah dengan memahami emosi kita dapat lebih memahami dampaknya terhadap perilaku dan mengetahui cara mengendalikannya. Perlu diketahui bahwa mengelola emosi itu penting karena akan membuat kita lebih memahami keadaan diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Oke? Baik. Sebelum Bapak tutup, ya, kita tidak lupa lagi berdoa. Alhamdulillah sudah selesai kita punya kegiatan. Kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin. Nah. Oke, dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Ya. Oh ya. Oke, boleh juga. Ah, boleh, silakan. Teman-teman, kita pulang. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, kalian. Oke, silakan kumpul sama Bapak. Oke. Oke, terima kasih sudah kalian isi LKPD-nya ini. Oke, sebelum selesai saya akan mengambil suatu kesimpulan dari layanan yang kedua kita ini. Kesimpulannya saya adalah dengan memahami emosi kita dapat lebih memahami dampaknya terhadap perilaku dan mengetahui cara mengendalikannya. Perlu diketahui bahwa mengelola emosi itu penting karena akan membuat kita lebih memahami keadaan diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Oke? Baik. Sebelum Bapak tutup, ya, kita tidak lupa lagi berdoa.
Alhamdulillah sudah selesai kita punya kegiatan. Kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin. Nah. Oke, dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Oh ya. Oke, boleh juga. Nah, boleh, silakan. Teman-teman, kita pulang. Kalau kita berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah bersama dengan Bapak hampir sejam. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya datang ke kelas ini. Ya. Kemudian kita baru memeriksa. Ya, silakan kalian baca dulu, kemudian kalian isi. Saya kasih waktu selama 2 menitan. Silakan. Kalian baca dulu baik-baik, itu pertanyaan. Apakah kamu kesulitan dalam mengontrol emosi ketika bermain bersama dengan teman-teman di sekolah? Kemudian kedua, bagaimana cara mengontrol emosi Anda pada saat di suatu forum kegiatan? Dan ketiga, dalam situasi yang seperti apa Anda merasa lebih baik dan tentram? Keempat, apakah dalam mengelola emosi Anda jauh lebih baik daripada kebanyakan orang? Ya atau tidak? Iya. Ya. Nomor 3 juga begini. Jawabannya kayaknya pendek-pendek saja. Ya, untuk tanggapan kalian. Tidak, Pak. Sudah selesai? Iya. Oke, buat kalian. Oke, silakan kumpul sama Bapak. Oke. Oke, terima kasih sudah kalian isi LKPD-nya ini. Oke, sebelum selesai saya akan mengambil suatu kesimpulan dari layanan yang kedua kita ini. Kesimpulannya saya adalah dengan memahami emosi kita dapat lebih memahami dampaknya terhadap perilaku dan mengetahui cara mengendalikannya. Perlu diketahui bahwa mengelola emosi itu penting karena akan membuat kita lebih memahami keadaan diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Oke? Baik. Sebelum Bapak tutup, ya, kita tidak lupa lagi berdoa. Alhamdulillah sudah selesai kita punya kegiatan. Kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin. Nah. Oke, dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Oh ya. Oke, boleh juga. Nah, boleh, silakan. Teman-teman, kita pulang. Kalau kita berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah bersama dengan Bapak hampir sejam. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya datang ke kelas ini. Ya. Kemudian saya doakan sampai di rumah kalian selamat. Ya, selamat sampai di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.